Baik, selamat pagi semua. Kita hari ini akan melanjutkan kuliah di mana waktu hari Senin kita belajar tentang definisi usaha, kemudian belajar tentang bagaimana usaha itu nanti akan diterjemahkan sebagai perubahan energi kinetik, ya. Kemudian nanti kita bisa selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan gerak suatu benda dari definisi tersebut, yaitu total semua usaha, ya. Jadi total total usaha yang dilakukan oleh semua gaya, gitu ya, itu akan berkontribusi kepada perubahan energi kinetik. Jadi pada dasarnya yang sudah kita pelajari waktu hari Senin yang lalu, walaupun agak kepotong waktunya dengan kuis, itu sedikit banyak sudah membahas setengah, atau kalau dari SAP itu udah setengah materi, gitu ya. Sedangkan nanti di paruh kedua ini kita akan mempelajari tentang ini energi potensial, ya, kaitannya dengan usaha, kemudian definisi gaya konservatif, kemudian hukum kekekalan energi, serta bagaimana kalau misalnya ada gaya non-konservatif atau gaya disipatif itu masuk ke dalam perhitungan kita. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini, kita itu sudah kalau untuk pembahasan contoh-contoh soal yang lain nanti bisa rekan-rekan lihat di sini, ya. Karena mungkin waktu kemarin kita langsung ke ini aplikasi, langsung ke aplikasi seperti itu. Nah, jadi ini teorema utamanya, ya, yang kita pelajari waktu hari Senin yang lalu, bahwa total usaha yang dilakukan pada benda, jadi total usaha yang dilakukan oleh semua gaya yang terdapat pada benda, pada objek, gitu ya, itu nanti akan sama dengan atau tidak lain tidak bukan merupakan hasil dari perubahan energi kinetik dari benda tersebut, sehingga kita bisa tahu bagaimana kecepatan suatu benda di suatu posisi tertentu melalui perhitungan ini, ya. Jadi untuk mengetahui gerak suatu benda, kita sudah tahu bahwa pendekatannya bisa melalui dinamika, ya, dengan cara kita mendefinisikan percepatan, lalu dari kombinasi percepatan dengan kombinasi persamaan gerak Newton dengan persamaan kinematika yang sudah kita kenal, nanti kita dapatkan bagaimana profil gerak dari benda tersebut, baik itu dari posisinya maupun dari kecepatannya. Nah, tapi kalau di sini kita menggunakan alternatif yang lain, di mana kita tidak perlu menggunakan atau tidak perlu menghitung percepatan, ya, langsung ke perubahan energi kinetiknya. Nah, kalau kemarin kita banyak berkutat dengan hal-hal yang contoh yang lalu, ya, coba saya lihat. Kita buka misalnya. Sebentar. Waktu contoh yang terakhir itu adalah contoh kasusnya kita meninjau sebuah benda bentuknya kotak, bergerak di satu lantai yang kasar, gitu ya. Ya itu contoh yang paling sederhana. Tapi sekarang kalau misalnya kotaknya ini jatuh bebas, gitu ya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda jatuh bebas, nah ini seperti ini. Berapa laju suatu benda setelah jatuh sejauh H, asumsikan mula-mula dalam keadaan diam. Jadi permasalahannya sama seperti yang kemarin, mirip dengan yang kemarin, tapi sekarang geraknya vertikal, gitu ya, geraknya vertikal. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya ini, ya, itu berasal dari gaya berat, ya. Tentu saja karena bendanya objeknya ini adalah benda yang jatuh, maka kita nggak perlu ngitung gaya normal, nggak perlu ngitung gaya gesek, kecuali dia disebut di sini gaya geseknya mempengaruhi, gitu ya. Misalnya gaya gesek dari benda tersebut dengan udara, kalau dimasukkan, nah berarti maka gayanya nanti mempengaruhi dari si usaha tersebut. Namun di sini kita asumsikan bahwa si gaya geseknya nggak pengaruh, gitu ya. Gaya geseknya nggak pengaruh, ya, yang juga
punya apa ya, interpretasi eksplisit ya, tersirat bahwa si massa benda ini cukup besar sehingga dia gaya beratnya lebih dominan, ya, gerak beratnya lebih dominan daripada gaya gesek dia terhadap udara. Walaupun sebetulnya kalau misalnya bendanya itu ringan atau bentuknya itu seperti apa ya, bulu gitu ya, maka gaya gesek terhadap udara mungkin perlu dihitung di situ. Tapi kalau di sini kita anggap bahwa dia nggak ada. Nah, dari sini ya, dari sini kita lihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu adalah mg delta r cos 0. Cos 0 ini jangan apa namanya, jangan heran di sini ada kuantitas ini karena ini ya, dia itu berasal dari integral ya, dia itu berasal dari integral dari W ya, kemarin itu W sama dengan integral F ds dengan ini vektor ya. Nah, kemudian kalau kita menemui perkalian titik ya, perkalian vektornya itu perkalian titik, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan sama dengan integral besar dari F dikalikan besar ada faktor ininya, ada faktor kosinus tetanya ya, ada faktor kosinus tetanya dikalikan dengan ds secara skalar seperti itu. Nah, oleh karena itu muncullah faktor ini. Nah, F-nya ini ya adalah gaya berat yaitu mg ya. Kemudian cos-nya yang ini, kemudian ds-nya ini berubah menjadi delta r ya. Delta r-nya ini adalah perubahan posisi dia secara vertikal. Di mana diketahui bahwa ketinggian mula-mulanya ini adalah sejauh h ya, dan ketinggian akhirnya itu dia di permukaan ya, ketinggian di permukaan, di mana kalau misalnya kita ini kan ya, kalau misalnya kita ini adalah y0 ya sama dengan h, sedangkan di sini yt-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga perubahan ininya ya, perubahan apa itu namanya, perubahan posisinya itu sama dengan h gitu ya. Sebetulnya minus h ya, karena ini kan kalau delta r ini sesungguhnya adalah yt dikurangi y0 kan, sehingga dia sama dengan minus h. Tapi gaya berat kan ke bawah ya, gaya berat ke bawah sehingga perkalian antara mg dengan h menjadi positif seperti ini. Nah, ini nanti akan disamakan dengan perubahan energi kinetik, di mana di persoalan ini ketahui mula-mula dia diam ya, mula-mula keadaan diam sehingga V0-nya 0. Nah, sehingga dari Vg sama dengan delta K gitu ya, sama dengan setengah mv T kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat, di mana komponen ini 0, ya kita langsung bisa dapatkan bahwa kecepatan pada saat mencapai permukaan ya di elevasi 0 dia itu adalah sama dengan akar 2GH, yang merupakan ya persamaan jatuh bebas ya, persamaan gerak jatuh bebas yang sudah kita kenal waktu mempelajari kinematika yang lalu. Jadi disinilah sebetulnya jadi disinilah salah satu cara untuk menunjukkan ya bahwa untuk gerak jatuh bebas ya dengan yang dia dilepas dari suatu ketinggian tertentu, pada saat dia mencapai permukaan yaitu kecepatan terminalnya atau kecepatan akhirnya itu adalah sama dengan akar 2G. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kalau misalnya kita punya suatu elevasi ini apa namanya intermediate atau di tengah-tengah ya. Persamaannya tetap sama tapi dia bukan lagi H besar seperti yang di sini ya. Jadi dia menunjukkan yaitu apa namanya perpindahan posisi dari titik awalnya dia ya terhadap posisi dia di tengah-tengah tersebut. Jadi harap hati-hati bahwa YT min Y0 itu tidak otomatis H, itu baru akan otomatis H kalau misalnya dia memang jatuhnya ke permukaan. Jatuhnya ke permukaan bumi yang elevasinya itu dianggap 0 gitu ya, dianggap 0. Sedangkan kalau ya di udara dia elevasinya punya di suatu ketinggian tertentu. Tapi kalau misalnya dari sini, misalnya dari sini ke sini,
misalnya dari satu posisi intermediate elevasi di sebelah sini gitu ya. Nah, ini berarti dia punya Y1 gitu. Misalnya dia H1, maka hati-hati nanti untuk kasus yang ini, maka delta R itu adalah sama dengan H1 dikurangi H gitu ya. Jadi jangan terpaku sama rumus. Kalau terpaku sama rumus, ini hanya akan berlaku kalau misalnya si benda ini ke elevasi ini, ya ke elevasi paling dasar, yaitu di permukaan bumi gitu. Tapi kalau misalnya dia di satu elevasi tertentu gitu ya, maka delta R-nya ini H1 min H gitu, atau di ketinggian di ketinggian tertentu dikurangi ketinggian awalnya. Ya, hati-hati di situ. Oke, ini jadi nanti ini adalah ini lagi penekanan lagi ya, bahwa usaha yang kita nanti hitung adalah berasal dari total seluruh gaya yang mungkin terdapat atau mungkin bekerja pada si objek tersebut ya, tapi seperti yang kita perlihatkan di contoh yang lalu, bahwa ada beberapa gaya yang memang tidak memberikan kontribusi terhadap usaha karena itu tadi tidak memiliki kesejajaran terhadap perubahan posisi tersebut. Nah, sehingga di sini kalau untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teorema ini, maka selang waktu tidak menjadi penting ya, selang waktu tidak penting. Jadi tidak perlu T gitu ya, tidak perlu faktor waktu yang harus kita perhitungkan di sini. Jadi menaiki tangga secara cepat atau secara lambat itu akan menghasilkan W yang sama ya, menghasilkan W yang sama karena usaha di sini definisikan sebagai total semua gaya dikalikan dengan perpindahan posisinya. Nah, sehingga kalau begitu maka tidak akan ada usaha jika total semua gaya itu menghasilkan resultan 0 ya. Jika resultan gaya yang ada pada benda itu 0, maka tentu saja usahanya itu 0. Kemudian kalau tidak berubah posisi, maka tidak menghasilkan usaha. Atau orientasi itu perpindahan dengan gayanya itu 90 derajat. Seperti misalnya di contoh yang lalu itu antara gaya normal dengan perpindahan posisi misalnya, atau gaya berat dengan perpindahan posisi pada waktu kuliah yang lalu. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini ya, kalau misalnya ya, jadi tidak ada usaha jika theta itu 90 derajat. Jadi antara ini ya, antara pergerakan ini ya, perpindahan posisi untuk gerak melingkar seperti ini, kalau ada sebuah bola atau objek dikaitkan dengan sebuah benang ya, ini sudah pernah kita lihat di contoh yang lalu, ada sebuah benda yang dikaitkan dengan benang kemudian diputar-putar gitu ya. Nah, si tensionnya ya atau tegangan tali itu tidak menghasilkan usaha apapun karena pergerakannya yang melingkar. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhitungkan gaya yang lain yang nanti akan dihasilkan seperti itu. Namun untuk soal ini ya, nanti kita akan lihat di pekan ke-7 gitu ya, bahwa usahanya itu bukanlah dilakukan oleh si gaya tegang tali ya, bukan si gaya beratnya juga, tapi dilakukan nanti oleh torsi ya, dilakukan oleh torsi yang terjadi pada sistem ini, di mana nanti dia akan dikalikan dengan perpindahannya melalui itu perubahan sudut seperti itu. Tapi itu spoiler dulu ya, spoiler alert. Jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut sebelum nanti pada waktunya. Nah, kemudian juga untuk bidang miring ya, aplikasi di bidang miring, karena pergerakannya ini naik turun secara walaupun dia diagonal seperti ini, tapi gaya normal itu kan selalu tegak lurus terhadap landasan ya, terhadap landasan permukaan di mana benda itu terdapat, maka tentu saja tidak ada usaha oleh gaya normal. Oke, nah kalau misalnya perubahan posisinya miring seperti ini, delta R ya, delta R seperti ini, sedangkan gaya yang mempengaruhi benda ini adalah misalnya gaya berat, maka bagaimana? Nah, di sini kita kan ada faktor delta R dikalikan cos theta yang akan menghasilkan delta Y atau minus delta Y ya.
delta Y atau minus delta Y, sehingga oleh karena itu nanti akan kita dapatkan bahwa hanya komponen Y-nya sajalah yang nanti akan mempengaruhi usaha yang terdapat pada benda ini. Nah jadi kalau misalnya ada potongan-potongan perpindahan seperti ini misalnya kita mensimulasikan gerak dari sebuah daun gitu ya, atau misalnya gerak dari sebuah kertas gitu ya, kertas yang misalnya itu terbang di udara, kan dia pergerakannya naik turun atau tidak beraturan seperti itu. Tapi kalau kita melihat kondisinya itu dari posisi awal dengan akhir, ya posisi awal dengan akhir, maka ya total Y-nya saja yang nanti akan mempengaruhi usaha yang nanti akan dihitung untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang arahnya vertikal seperti itu. Jadi hanya bergantung pada delta Y, bukan pada lintasan, ya. Jadi untuk menghitung ini, walaupun geraknya ini ke kanan ke kiri dan lain sebagainya, tapi untuk kontribusi dari gaya berat dia hanya faktor delta Y-nya saja, karena arahnya yang sejajar walaupun kebalikan arah, ya. Walaupun kebalikan arah tapi arahnya ini sejajar gitu ya dengan orientasi arahnya tersebut, gayanya ini, maka hanya komponen vertikalnya sajalah yang nanti akan berkontribusi. Oke, selanjutnya ini ada contoh aplikasi, kita skip saja, nanti bisa di ini ya. Kemudian kalau ini mengangkat buku dengan tangan, berapa total usaha yang dilakukan pada buku, misalnya kayak gini. Nah ini berapa total usahanya dan lain sebagainya, silahkan itu. Nah yang akan kita bahas sekarang, ya, itu adalah yang kaitannya dia dengan gaya ini. Ini dulu ada intermission dulu, di mana kita nanti akan juga menggunakan definisi daya. Ya, daya itu menunjukkan berapa perubahan energi terhadap waktu gitu ya. Jadi dalam beberapa aplikasi ya di mekanika maupun nanti di kelistrikan, ternyata menghitung energi secara langsung menggunakan alat ukur itu lebih rumit ya, kalau di ini kan, kalau sekarang yang kita lakukan ini kan secara teori ya. Sedangkan yang nanti akan dilakukan misalnya secara aplikasi menggunakan alat ukur tertentu itu lebih mudah untuk mengukur daya ya, atau mengukur seberapa besar perubahan energi terhadap waktu. Nah, oleh karena itu daya yang dihasilkan dari suatu usaha tertentu itu nanti akan didefinisikan oleh persamaan berikut. Jadi kalau misalnya kita akan menghitung daya rata-rata, ya, daya rata-rata, maka daya rata-rata itu adalah usaha yang terjadi pada benda tersebut akibat semua gaya dibagi delta waktu. Tapi kalau kita misalnya ingin menghitung daya sesaat, ya, instantaneous power, maka kita harus tahu dulu bagaimana formula atau persamaan dari daya tersebut, kemudian kita turunkan terhadap waktu, di mana nanti akan kita dapatkan satuan untuk daya yaitu watt, yang bukan merupakan 1 joule per second, ya, energi dibagi waktu. Ya. Therefore, work energy can be written as power times time. Ya, jadi energi itu sendiri adalah sama dengan daya dikalikan waktu. Sehingga nanti untuk energi listrik terutama kita ada besaran kWh, itu menunjukkan besar dari energi yang diinikan. Tapi sesungguhnya yang terukur itu sebetulnya dayanya, ya, di mana waktunya itu sendiri nanti bisa terukur melalui periode. Kalau di ini ya, alat ukur PLN itu dia menggunakan periode itu putar dari benang pengukur itu, sedangkan
Untuk yang lain itu kita bisa gunakan juga speedometer dan lain sebagainya. Bukan apa, timer gitu ya, menggunakan timer dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya kalau kita punya persamaan solve for the instantaneous power using definition of work. Jadi kalau misalnya W ya atau usaha itu adalah sama dengan total seluruh gaya dikalikan perpindahannya, maka nanti kita dapatkan F sama dengan cos theta atau cos V di sini. Ya, lambang ini cos V dikalikan dx diturunkan terhadap waktu, nanti akan kita dapatkan F cos V dx per dt. Nah, dx per dt ini tidak bukan adalah persamaan dari kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat, sehingga nanti akan kita dapatkan juga bahwa daya itu adalah sama dengan gaya dikalikan dengan kecepatan, ya. Daya adalah besaran skalar, sedangkan gaya dan kecepatan itu adalah besaran vektor, sehingga perkalian keduanya itu adalah perkalian titik, ya, bukan perkalian silang atau perkalian biasa. Nah, nanti di matematika teknik kita akan menjumpai ya perkalian vektor itu ada 3 jenis. Mungkin saya sudah pernah singgung bahwa ada perkalian titik seperti ini hasilnya skalar. Ini hasilnya skalar. Sedangkan kalau F di cross dengan V, supaya tidak sesat saya ini dulu. Jangan pakai kuantitas F dan V karena F cross V itu nggak ada ya. F cross V itu tidak ada. Jadi ini saya supaya tidak sesat, ini saya inikan saja. Ini saya tulis dengan notasi lain. Definisikan dua vektor A dan B gitu ya. Maka kalau misalnya A dot B perkalian titik ini akan skalar. Kemudian kalau A cross B dia akan menghasilkan vektor. Ya, vektor yang spesial karena vektor hasil dari perkalian silang ini akan tegak lurus juga terhadap A dan B. Kemudian satu lagi adalah ini A dikalikan langsung dengan B. Nah, ini nanti akan menghasilkan tensor. Ya, tensor yaitu sebuah kuantitas yang tidak hanya memiliki besar dan arah, tapi juga memiliki kecenderungan. Nah, nanti kalau belajar mekanika bahan pasti ketemu sama. Atau misalnya di teknik industri dan fisika, kalau di mekanika bahan ini misalnya di medium elastisitas dan lain sebagainya, mekanika benda kontinu, nah itu nanti muncul. Oke. Without further ado kita ke bahasan utama kita hari ini, yaitu apa sih kaitan antara usaha dengan energi potensial, ya, energi potensial, gaya konservatif dan juga usaha. Nah, ya kalau energi kinetik yang sudah kita pelajari itu adalah energi atau hal-hal yang menghasilkan suatu usaha yang disebabkan oleh gerak benda. Jadi harus ada kuantitas kecepatan di situ, ya. Harus ada kuantitas kecepatan di situ yang menyatakan benda itu bergerak. Tapi kalau potensial energi atau energi potensial itu menyatakan kecenderungan suatu benda, ya, yang menghasilkan suatu usaha karena dirinya sendiri gitu. Karena sesuatu hal yang dia punya sendiri. Ya. Jadi bukan karena pergerakannya dia, tapi lebih kepada keberadaan saya di sini ini menghasilkan potensi untuk bergerak gitu, menghasilkan potensi untuk bergerak. Sehingga kalau dari definisinya Haliday-Resnick, potensial energi U, ya, itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari konfigurasi dari objek tersebut.
yang menghasilkan gaya satu sama lainnya. Ya, jadi kalau di sini kalau di bahasan sebelumnya energi kinetik itu didefinisikan dari gerak benda, jadi harus ada komponen V. Tapi kalau di sini itu ya dari konfigurasinya dia sendiri di satu ruang, gitu. Nah sehingga contohnya itu bisa kita temui pada kasus energi dari gaya gravitasi maupun energi dari gaya itu apa namanya elektrostatik nanti di semester kedua. Nah, fisika nanti akan menentukan how potential energy is calculated to account for stored energy. Ya, jadi nanti perhitungannya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini teoremanya. Jadi perubahan energi potensial yang terjadi pada suatu benda itu nanti akan menghasilkan usaha tapi nilainya negatif. Ini dari definisinya Hallegaresnik. Ya. The change in gravitational potential energy is the negative of the work done. This also applies to an elastic block spring system yang kita jumpai pada contoh sebelumnya untuk kasus usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, key point-nya atau poin kuncinya di sini adalah the system consists of two or more object. Kemudian the force act atau gaya yang bekerja di antara partikel and the rest of the system. Jadi ada sebuah gaya yang bekerja antara dua buah partikel tersebut. Kemudian when the configuration change, the force does work W1 gitu ya. Kemudian yang menghasilkan perubahan energi kinetik menjadi bentuk yang lain. Kemudian when the configuration change is reverse, jadi ketika konfigurasi itu berubah tapi kebalikannya, the force reverses the energy transfer doing work. Thus, the kinetic energy of tomato block become potential energy, and then kinetic energy again. Jadi ini seperti pada sistem yang ini, ya, pada sistem yang ini. Mungkin penjelasannya lebih rinci ada di buku Hallegaresnik gitu ya. Tapi kalau secara ringkas bisa kita tulis juga seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini. Ini saya ganti dulu supaya saya pindah ke sini. Slide ininya kita pakai blank aja. Oke. Ringkasannya itu untuk hal yang ini adalah kerja. Oke, sebentar. Oke, kerja gaya F, kerja gaya F dengan lintasan S adalah adalah W sama dengan integral dari F ds gitu ya. Dengan ini merupakan lintasan. Lintasannya bentuknya gini. Ini secara umum gitu ya. Ini secara umum lintasannya seperti ini. Ini misalnya origin, ini terminal gitu ya. Jadi posisi 1, posisi 2. Kemudian ini ada elemen perpindahannya, arahnya ke sini. Ini ds ya. Ini ds. Nah, begitu pula dia misalnya didorong oleh gaya eksternal F gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau lintasannya tertutup, tuh ya. Kalau misalnya lintasannya tertutup, misalnya seperti ini, ya. Kalau misalnya lintasannya itu tertutup seperti ini, ya, di mana ini adalah ds, bergeraknya ke sini, kemudian dia didorong oleh F, gitu ya. Maka kita nanti akan menghasilkan
W sama dengan integral dari lintasan tertutup FDS. Ya, FDS. Ini akan menghasilkan dua hal. Ya, akan menghasilkan dua hal. Pertama, totalnya adalah sama dengan 0. Nah, satu lagi adalah, bukan gini nulisnya. Pertama tadi saya sampaikan bahwa hasil dari perhitungan integral tertutup ini akan menghasilkan sama dengan 0, dan satu lagi adalah tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, interpretasi fisiknya, ya, kalau dia itu sama dengan 0, maka interpretasi fisiknya adalah ini, ya, ini artinya adalah gaya yang bekerja pada sistem ini, ya, ini bersifat konservatif. Bersifat konservatif, ya, bersifat konservatif, di mana satu, dia itu akan kembali ke tempat awal, kembali ke tempat semula, dan dua, dia hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Kondisi awal dan akhir. Tidak bergantung pada lintasan, tidak bergantung bentuk lintasan. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu lintasan yang tertutup, ya, jadi pergerakannya itu naik turun gitu ya. Jadi dia bisa kembali lagi gitu ya. Nah itu, atau kanan kiri gitu ya. Nah itu, atau ya dia melingkar, atau misalnya dia dalam lintasan tertutup seperti ini ya. Jadi melingkar juga salah satu bentuknya, ya. Salah satu bentuk ini, salah satu bentuk gerak di mana lintasannya itu dia tertutup gitu ya. Nah ini nanti artinya F ini nanti F yang bekerja pada benda ini dia bersifat konservatif. Di mana konservatif di sini artinya dia memiliki kecenderungan untuk mengekalkan sesuatu gitu ya. Jadi bukan konservatif di sini artinya kolot gitu ya. Seperti kalau di terminologi sosial ataupun di kamus dan lain sebagainya, konservatif itu kan diartikan sebagai kolot atau berpandangan lama gitu ya. Tapi itu kan bukan dari sisi fisika gitu ya, bukan definisi dari fisika. Tapi kalau dari fisika, konservatif itu artinya dia memiliki kecenderungan untuk mengekalkan sesuatu. Nah, sehingga kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, artinya ada yang terbuang gitu ya. Ada yang terbuang. Kalau di sini disebut sebagai F bersifat disipatif. Disipatif. Artinya di sini itu ada suatu komponen energi itu yang nanti akan ditransfer menjadi panas misalnya. Yang ditransfer menjadi bentuk lain yang bukan mekanik gitu ya. Bentuk lain yang misalnya itu misalnya di gaya gesek ya. Gesekan itu nanti kan akan menyebabkan deformasi pada kontak antara lantai dengan objek. Nah, sehingga kalau misalnya dia berlangsung ya dalam waktu tertentu, dia akan menghasilkan panas misalnya. Nah, panas itu sendiri kan bukan bagian dari mekanik gitu ya, bukan bagian dari pembahasan energi mekanik, sehingga dia itu tidak masuk gitu ya. Ada suatu energi potensial dan kinetik ya yang nanti akan terbuang gitu, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip terbuang. Nah, sehingga di sini tadi kita dapatkan bahwa untuk yang F bersifat konservatif, ini contohnya adalah tadi gaya gravitasi. Ya, ini contohnya
Contohnya ini adalah gaya gravitasi dan satu lagi gaya elektrostatik. Sedangkan kalau yang disipatif ini contohnya adalah gaya gesek, ya, gaya gesek dengan lantai. Gaya gesek dengan lantai maupun juga gaya gesek dengan udara, dengan fluida atau udara gitu ya, dengan udara. Ya. Nah, yang di sini disebut dengan disipatif ini juga bisa didefinisikan atau bisa disebutkan juga bahwa ini artinya gaya ya bergantung pada posisi awal dan akhir, koma, serta bergantung pada jalannya. Bergantung pada jalannya atau bergantung pada bentuk lintasan. Ya. Jadi ini nih, kalau yang di gaya konservatif itu tidak bergantung, sedangkan kalau ini bergantung. Sehingga nanti kalau misalnya dihitung dalam integral tertutup ini, nanti akan kita dapatkan bahwa hasilnya itu tidak sama dengan 0 untuk gaya yang bersifat disipatif, sedangkan kalau yang konservatif itu menjadi seperti ini. Nah, konsekuensinya untuk yang ini, konsekuensi atau akibat konsekuensi dari W sama dengan integral tertutup dari F ds sama dengan 0 itu adalah hal yang sudah kita pelajari di SMA, yaitu sebentar. Adalah energi mekanik awal adalah sama dengan energi mekanik akhir, atau U ditambah K 0 adalah sama dengan U terminal ditambah K terminal, atau ya ini apa namanya, Anda kenal sebagai kondisi U1 tambah K1 sama dengan U2 ditambah K2, di mana U ini menyatakan energi potensial, sedangkan K ini menyatakan energi kinetik. Ya. Nah, sehingga kalau untuk kasus yang seperti ini, ya, nanti akan kita dapatkan bahwa ininya formulasinya nih yang seperti yang kita kenal, yaitu yang MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, ini yang konsekuensi dari si ini. Ya, yaitu adanya ini persoalan kekekalan energi mekanik sistem. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi, ya, satunya lagi yaitu konsekuensi yang ini. Konsekuensi
konsekuensi dari usaha sama dengan integral lintasan tertutup F ds tidak sama dengan 0 adalah usaha yang dilakukan oleh gaya disipatif adalah sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ya, jadi di sini misal ini adalah sama dengan integral dari gaya gesek gitu ya dikalikan lintasan adalah sama dengan perubahan ya adalah sama dengan perubahan M GH2 dikurangi M GH1 dalam kurung ditambah dalam kurung setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah, ini konsekuensinya ya. Konsekuensinya atau akibatnya adalah kita mengenal prinsip ini bahwa kalau di kasus yang pertama kita mengenal kekekalan energi mekanik, sedangkan kalau di sini kita mengenal ya teorema usaha dan perubahan teorema usaha dari gaya disipatif dengan perubahan energi potensial dan kinetik. Ya, kinetik. Nah, sehingga di pembahasan tentang energi dan usaha ini, ya, kalau dirangkumkan lebih lanjut lagi, ya, atau ringkasannya. Oke, ringkasan. Satu, bahwa usaha itu adalah sama dengan ini satu ya, adalah sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya yang besarnya skalar dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kita bisa hitung juga daya ya, power itu adalah sama dengan turunan dari usaha terhadap waktu. Nah, yang kedua itu adalah kaitan antara usaha semua gaya yang diaplikasikan pada sebuah objek ini adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, perubahan energi kinetik. Kemudian yang ketiga, itu tadi kita dapatkan bahwa perubahan energi potensial, ya, perubahan energi potensial itu adalah sama dengan minus dari W semua gaya, ya, W semua gaya. Nah, sehingga konsekuensinya itu adalah, ya, konsekuensinya itu adalah yang nomor 4 itu adalah kekekalan energi mekanik, ya, untuk kasus konservatif berlaku E mekanik 1 sama dengan E mekanik 2, ya, atau kekekalan energi mekanik yang tidak lain tidak bukan adalah U1 ditambah K1 sama dengan U2 ditambah K2, sedangkan 5 adalah untuk kasus disipatif berlaku W gaya disipatif adalah sama dengan perubahan energi
potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ya. Jadi ringkasannya adalah seperti itu. Nah, tentu saja yang apa ini namanya yang perlu kita identifikasi sebelumnya adalah ini apa namanya gaya-gaya apa saja yang bersifat konservatif. Tadi sudah disebutkan bahwa gaya gravitasi adalah salah satu contohnya, sedangkan gaya yang disipatif itu adalah yang berkaitan dengan itu tadi gaya gesek dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti ya kita nanti akan menemui contoh-contoh ini ya, contoh-contoh kasus di mana kita harus memperhitungkan ya, kita harus memperhitungkan gaya disipatif atau kita menggunakan pendekatan yang awal tadi ya. Jadi di contoh yang lalu ya, di contoh yang hari Senin itu pada dasarnya kita sudah melakukan ini apa namanya, kalau misalnya ada gaya gesek yang bekerja pada satu benda walaupun dia datar seperti itu, tapi dia dimasukkan ke dalam usahanya gitu ya. Jadi gini, jadi untuk menyelesaikan persoalan tentang gerak ini ada tiga alternatif yang bisa ada tiga alternatif utama yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan teorema usaha semua gaya dengan perubahan energi kinetik, atau menggunakan prinsip kekekalan energi. Tapi ini ada catatan ya, ada catatan bahwa gayanya ini harus konservatif. Nah, atau yang terakhir adalah kita lakukan ini total gaya yang dilakukan oleh gaya disipatif atau gaya gesek adalah sama dengan perubahan energi potensial ditambah ditambah perubahan energi kinetik seperti itu. Nah, sehingga untuk menyelesaikan satu persoalan yang sama, kita bisa menerapkan ini prinsip yang nomor 2 atau yang nomor 5 atau langsung ke nomor 4. Kalau misalnya komponen gaya gesek itu tidak ada atau permukaannya licin atau misalnya kontribusi dari gaya gesek terhadap udara itu sama dengan 0. Nah, artinya dia tidak ada yang ini, nggak ada yang harus diperhitungkan di situ dari sisi gaya disipatifnya itu. Nah, sehingga langsung kita ke persamaan nomor 4. Sehingga yang sering kita lakukan di SMA dengan mengidentifikasi mana potensial akhir kinetik awal kinetik akhir itu bisa langsung diterapkan. Tapi kalau sudah ada komponen gaya disipatifnya atau ada gaya gesek yang diterapkan ya, diterapkan dalam persoalan itu, maka ya ini maka kita bisa melakukan pendekatan nomor 2 ataupun cara yang nomor 5 seperti itu. Nah, kalau di sini ini banyak yang putus nyambungnya hari ini. Ini saya share screen aja. Ini suka pindah-pindah dari yang ini ke yang ini. Coba kalau yang di sini saya ada contohnya nggak ya? Tapi ini konseptual aja ya. Ini misalnya tinjau sebuah balok yang meluncur di atas permukaan yang licin yang dihubungkan dengan sebuah pegas ideal. Nah, sistem pegas dengan massa itu kita ketahui punya formulasi energi potensial yaitu setengah kx kuadrat gitu ya. Kemudian F-nya ya, F-nya ini adalah sama dengan turunan dari energi potensial terhadap jarak gitu ya, atau kemiringan dari kurva energi potensial terhadap jarak ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya dihitung gitu ya, misalnya nanti dihitung energi potensial dari balok adalah sama dengan energi potensial dari sebuah benda yang meluncur pada dinding suatu cawan yang licin, sehingga nanti energi potensialnya ini adalah sama energi potensial dari benda ini ya. Benda ini itu dipengaruhi oleh gaya berat, kemudian lintasannya ini ada, kemudian seperti yang disebutkan lintasan tidak
mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi. Dia hanya dikontrol oleh elevasinya dia, sehingga nanti kita dapatkan bahwa MGY itu adalah sama dengan setengah Kx kuadrat gitu ya, sehingga energi potensial gravitasi adalah sama dengan setengah Kx kuadrat untuk kasus ini, sehingga nanti ketinggian dari suatu benda dalam cawan pada posisi X itu bisa menghasilkan ini Y sama dengan K/2GM X kuadrat. Nah, ini untuk menunjukkan diagram dari energi potensial, tapi saya akan ke mana ya? Pada dasarnya ini, kalau energi potensial ini jika suatu perpindahan kecil dari suatu posisi setimbang menghasilkan satu gaya yang cenderung untuk menggerakkan sistem kembali ke posisi setimbang, keadaan ini disebut stabil. Ya, kasus ini terjadi jika energi potensial adalah minimum posisi setimbang, yaitu di daerah dekat-dekat yang 0 ini. Dalam bahasa kalkulus, keadaan setimbang dikatakan stabil jika kelengkungannya itu adalah positif. Nah, keadaan setimbang ini kalau ditampilkan dalam grafik, maka kondisinya adalah seperti ini, ya, dalam dasar cawan. Sedangkan kalau kondisi yang tidak stabil, ya, kondisi yang tidak stabil itu adalah di sini, di puncak, sehingga di posisi yang tidak stabil ini benda akan cenderung untuk bergerak, sehingga si potensialnya itu besar, ya, potensialnya itu cenderung besar. Sedangkan kalau di daerah yang stabil, nilai dari energi potensialnya itu cenderung lebih kecil, gitu ya, cenderung lebih kecil, sehingga yang posisi yang lain itu adalah netral. Netral itu adalah seperti ini. Nah, jika kalau misalnya ada suatu gangguan pada benda, itu dia kembali ke posisi setimbangnya, maka dia disebut stabil. Tapi kalau dia berubah kondisinya, maka dia disebut sebagai keadaan tidak stabil. Nah, jika kelengkungannya adalah 0 atau flat, maka keadaan setimbangnya itu disebut sebagai netral. Oke, ini review tentang. Nah, ini kan tadi kan ini ya konsekuensi dari ini. Ini kekekalan energi mekanik itu kan adalah konsekuensi dari ini. Konsekuensi dari yang ini. W semua gaya di kuliah yang lalu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Sedangkan minus W semua gaya adalah sama dengan delta U. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka delta U, ya. Jadi seperti ini, delta U sama dengan minus delta K. Kalau ini berarti MGH2 min MGH1 adalah sama dengan min dalam kurung setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Ini kan hasilnya nanti adalah sama dengan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Gitu, jadinya menghasilkan yang ini. Untuk contoh kasus ada nggak ya di sini? Nah, ya, kalau ini gaya non konservatif, misalnya ini sistemnya adalah pegas dan massa, kemudian lintasannya, kemudian lantai di mana si massa ini bergerak, dia itu punya gaya gesek, gitu ya, punya gaya gesek, sehingga si ininya usaha yang dilakukan oleh gaya disipatifnya itu adalah sama dengan min mu mgd, ya, min mu mgd karena dia gaya gesek, gitu ya, gaya gesek dia melawan dari perubahan dari posisinya, itu adalah sama dengan perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Nah, di sini dalam contoh kasus yang ini si pegasnya ini kan sistemnya horizontal, sehingga si perubahan energi potensialnya ini 0, ya, karena keadaan awal dan akhir ini enggak ada perbedaan elevasi, ya, tidak ada perubahan elevasi. Kemudian tidak ya, dari sisi energi itunya potensial ketinggiannya tidak ada, tapi dia ada perubahan dari sisi potensial pegas, ya. Di sini potensialnya, ya,
usaha dari energi potensial dengan usaha usaha yang bukan usaha tapi ini apa namanya perubahan dari energi potensialnya itu kontribusinya bukan dari elevasi tapi dari potensial pegas, dia itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, di mana dalam kondisi mula-mula dia disebut 0 seperti itu. Nah, kemudian apalagi contohnya? Tapi di sini kebanyakan dalam variabel ya. Oke, kalau gitu saya cari yang ada angka-angkanya. Oke, saya cari yang ada angkanya. Oh iya, ini ada nih. Ya, kita ke sini coba. Contoh penerapan soal dengan yang sama seperti tadi ya, yang sama seperti contoh. Pakai yang lain. Start draw. Contoh penerapan soal. Misalnya tadi diberikan sebuah sistem ini dikaitkan dengan sebuah benda M, gitu ya. Tapi ini lintasannya ini licin kasarnya. Bentar. Ada bekas yang panjangnya berapa? Oh, tapi di sini ininya. Bentar. Ya yang ada gaya, yang ada disipatifnya. Sebentar. Atau yang lain. Sebentar. Oh, yang ini aja deh. Berapa soalnya jangan yang ini. Soal. Ini misalnya ada lintasan miring seperti ini, kemudian dia naik. Nah, ya. Nah ini bendanya seperti ini, ya. Ada bendanya seperti ini, ada M. Oh, bentar. Ini sebentar, ini saya bikin gambarnya salah. Lengkung gitu ya. Nah, seperti ini terus naik. Nah, ini dia punya sudut tertentu. Sudut theta tertentu, permukaan yang ini kasar, sedangkan masanya itu di sini M gitu ya. Dia ini ketinggiannya dari sini ke sini. Ini adalah ini adalah H gitu ya. Ini H. Ketinggiannya ini adalah H. Kemudian di sini permukaannya licin. Yang ini kasar. Ya. Sedangkan yang ini juga licin. Licin, yang ini kasar. Kemudian di permukaan yang kasar ini, koefisien geseknya ini adalah sama dengan 0,2. Kemudian bentar. Ini variabel juga ya. Bentar. Oh, oke. Kemudian ini diketahui bahwa panjang dari ini, ya lintasan kasar ini adalah L, gitu ya. Kemudian H ini adalah sama dengan setengah L,
gitu ya. Ketinggian dari H ini adalah setengah L. Nah, yang ditanya itu adalah oke, ininya narasinya untuk sebuah balok atau sebuah benda lah ya, sebuah benda bermasa M meluncur pada lintasan seperti gambar. Seperti gambar. Oke, lintasan lengkung ya, lengkung dan bidang miring licin. Ini licin, sedangkan untuk lintasan datar ini kasar. Ya. Nah, kalau benda dilepas, pada H sama dengan setengah L dari atas lintasan datar. Nah, pertanyaannya itu adalah di mana benda akan berhenti. Ya, di mana benda akan berhenti. Nah, berarti di sini kita harus ini dulu menguraikan posisi-posisi yang penting di sini, yaitu misalnya A. Kemudian A ini adalah di ketinggian di mana M ini nanti akan dilepaskan, gitu ya. Kemudian di sini adalah awal dari dasar bidang datar, kemudian ujung dari benda licin, ya, kemudian ketinggian yang dicapai sama sama benda tersebut di bidang miring, gitu ya. D di sebelah sini. Nah, jadi di sini kita uraikan dulu, misalnya dari A ke B, ini bagaimana ininya? W sama dengan di sini ya, di permukaan bidang licin ini kalau kita uraikan ya, M-nya seperti ini ya. M-nya seperti ini, maka kita lihat ya. Kita lihat di sini gaya beratnya ke bawah, Mg, N-nya ini ke sini ya. Ke sebelah sini ya. Maka di sini terlihat bahwa tidak ada gaya disipatif ya, tidak ada gaya disipatif karena di sini ketahui juga dia itu licin. Ya, licin. Maka di sini W-nya ini adalah di sini ya, W di sini karena sifatnya ini konservatif. Maka W-nya ini adalah sama dengan minus delta W. Minus U ya, sehingga nanti kita dapatkan minus delta U, minus delta U sama dengan perubahan energi K. Nah, artinya di sini berlaku kekekalan energi mekanik. Dan ini langsung aja bahwa ini dari A ke B ini berarti di sini berlaku energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Ini adalah sama dengan MGHA ditambah setengah MVA kuadrat
sama dengan MGHB ya ditambah setengah MVB kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa HA ya HA adalah sama dengan setengah L gitu ya. Kemudian HB itu adalah 0. Kemudian benda ini dilepas ya, sebuah benda bermasa M. Ini ada keterangan tambahannya, harusnya dilepas dari ketinggian H, meluncur pada lintasan seperti gambar, gitu ya, seperti gambar. Nah ini nih, ada dilepasnya di sini, sehingga di sini komponen VA-nya 0, sehingga MGHA atau langsung aja atau ini adalah sama dengan setengah MGL sama dengan setengah MVB kuadrat, sehingga nanti akan kita dapatkan VB sama dengan akar dari GL ya. Nah, ini untuk yang dari A ke B. Nah, sekarang dari B ke C. Nah, ini sifatnya disipatif. Kita bisa gunakan, nah untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa gunakan disipatif, kita bisa gunakan W, semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik, atau W, gaya disipatif sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ya, ini kita bisa gunakan dua pendekatan ini, di mana untuk soal ini, ya, untuk soal ini dengan permukaan yang kasar, M, ini dia punya gaya berat, dia punya gaya normal, dan punya gaya gesek gitu ya, karena perpindahannya kan ke kanan. Perpindahannya ini kan ke kanan, delta S-nya kan ke kanan, nah berarti di sini ada gaya gesek, ya. Ada gaya gesek di situ. Nah, sehingga kita bisa menggunakan dua buah pendekatan, mau W semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik atau ini. Karena sesungguhnya nanti akan kita dapatkan kesamaan ya, karena di sini W semua gaya normal, dan W itu tidak searah dengan perpindahan. Yang searah dengan perpindahan adalah gaya gesek, tapi arahnya 140 derajat gitu. Nah, sehingga dan juga di elevasinya dari B ke C, elevasinya kan sama ya. Jadi elevasi B dengan C, HC dan HB ini kan sama, yaitu di 0 ya kan. Sehingga komponen delta U-nya 0. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan usaha oleh gaya gesek yang selamat dari semua perhitungan gaya, dari yang selamat dari semua perhitungan usaha adalah sama dengan perubahan energi kinetik kan. Jadinya di sini akan kita dapatkan nanti adalah minus mu ya, minus mu dikalikan N dikalikan dengan delta S atau BC gitu ya. BC atau delta S adalah sama dengan setengah MVC kuadrat ditambah setengah MVB kuadrat. Ya. Jadinya nanti seperti itu. Nah, delta S ini kan delta S-nya ini kan sama dengan L. Jadi dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung. Ini sama dengan L.
Tinggal kita hitung dulu berapa N. N itu kan sama dengan MG. Sehingga ini bisa kita hapus. Kita ganti dengan MG. Kemudian, tadi sudah kita dapatkan VB sama dengan akar GL. Nah, sehingga di sini bisa kita ini replace VB kuadrat itu menjadi GL. Sehingga nanti akan kita dapatkan berapa VC, gitu kan? Berapa kecepatan dari benda ini saat mencapai C, seperti itu. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Ya, untuk W, B ke C akan didapat kecepatan C. Ya. Kecepatan di C ini adalah sama dengan GL dikurangi mu dikalikan dengan apa tadi? Ya ini ya. Bentar. Ini atau jangan langsung kayak gitu. Akan didapat M tadi mana sih? Saya nulisnya kemana? Oh, minus 2 MGL minus 2 mu MGL sama dengan MVC kuadrat dikurangi benar ya? Itu saya salah. Oh ya benar. Kok ditambah ya? Ini kan perubahan ya. Nah, ini saya salah di sini. Harusnya negatif. Karena perubahan energi kinetik kan. Perubahan energi kinetik. Nah, sedangkan perubahan energi potensialnya ini 0. Karena HC sama dengan HB. Ya. HC sama dengan HC sama dengan HB sama dengan 0. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan tadi. Ya, kalau gitu ini saya hapus ini untuk ininya. Setengah MVB kuadrat. Nah, ini nanti akan kita dapatkan M GL. Ya. Sehingga nanti VC kuadrat sama dengan MGL dikurangi 2 mu M G MGL kemudian VC kuadrat sama dengan GL dikurangi 0,4 dikalikan GL sama dengan 0,6 GL, maka VC adalah sama dengan akar dari 0,6 G kali L. Ya. Jadi di sini akan kita dapatkan ini. Jadi VA-nya tadi 0 ya. V di A ini sama dengan 0. Ya. Untuk kasus di sini VA sama dengan 0 meter per detik. Kemudian VB adalah ini meter per detik. Sedangkan di VC adalah sama dengan ini meter per detik. Nah, kemudian kita hitung usaha dari C ke D. Ya, C ke D-nya ini adalah di bidang miring. Ya, C-nya ini adalah di bidang miring. Di mana ini juga sifatnya konservatif.
sifatnya ini konservatif, sehingga kita nanti akan dapatkan energi mekanik di C sama dengan energi mekanik di D. Ya, ini adalah sama dengan MGHC ditambah setengah MVC kuadrat sama dengan MGHD ditambah setengah MVD kuadrat. Nah, di sini ya, di kasus ini ya, kita lihat bahwa energi awal yang dari energi potensial di posisi A ini akan mengalami penurunan, ya, akan mengalami penurunan pada saat dia melintasi si bidang kasar yang datar ini. Sehingga pada saat dia naik ke atas dari C menuju D, energinya itu tidak sama lagi dengan kondisi awal dia di A. Kalau misalnya yang bagian datarnya itu licin, ya, yang bagian datarnya itu licin, nah kita hanya akan memperhitungkan perubahan energi mekanik dan perubahan perubahan energi mekanik saja, gitu ya. Bukan perubahan energi mekanik, justru si ininya si energi mekaniknya itu justru kekal, gitu ya. Jadi energi mekanik di A dengan di B, dengan C, dengan D, kalau kondisinya itu semuanya licin, maka energi mekaniknya sama. Tapi karena ada bagian yang kasar ini, di BC ini menyebabkan si energi potensial yang awal itu akan berkurang, gitu ya. Sehingga berkurang menjadi panas akibat itu ya, gaya gesek. Sehingga pada saat mencapai C, energi potensial yang dari A-nya itu udah tidak lagi sama, gitu. Jadi berkurang. Yang mengakibatkan pada saat dia melintas di lintasan miring dengan theta tertentu itu, ya, dia ini tidak akan lagi akan naik, gitu ya, akan naik kemudian dia turun lagi, gitu ya. Dia naik kemudian dia turun lagi. Kondisinya itu D ini akan jauh lebih pendek daripada A, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kondisinya seperti ini, maka kalau kita tarik garis lurus dari A, ya, elevasi dari D ini nggak akan sama. Beda kalau misalnya dia licin. Kalau misalnya kondisinya ini licin, ini saya gambarnya aja yang jelek ya. Kalau kondisinya ini yang B ke C-nya itu licin, maka karena kekekalan energi mekanik seharusnya posisi akhir di bidang miringnya itu dia juga sama dengan D-nya itu sama dengan di A, gitu loh. Tapi karena ada permukaan yang kasar di sini, ya, yang mengakibatkan energi potensial dari A itu berkurang, mengakibatkan pada saat dia naik ke bidang miring, dia tidak lagi akan mencapai elevasi yang sama dengan A. Dia akan lebih pendek, yaitu di D. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan berapa HD, gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat tadi bahwa HC sama dengan HB sama dengan 0. Kemudian V di D, ya, karena dia sudah mencapai titik terjauh di bidang miringnya, ini sama dengan 0. Nah, sehingga dengan mudah setengah MVC kuadrat adalah sama dengan MGH di D. HD sama dengan dicoret, gitu ya. HD adalah sama dengan setengah dari VC kuadrat dibagi G. VC kuadrat adalah sama dengan 0,6 GL dibagi 2G. Nanti akan kita hasilkan HD-nya itu adalah sama dengan 0,3 L. Ya, 0,3 L meter. Ya, terlihat ya bahwa HA, ya, lihat, HA sebelumnya adalah sama dengan setengah L. Ketinggian
permukaan ketinggian A itu adalah setengah L. Nah, ketinggian di D itu 0,3 L. Ya, 0,3 L. Jadi hanya sepertiganya. Kalau tadinya kan setengah, ya, setengah. Nah, ini disebabkan oleh ini tadi, si permukaan ini, ya, si permukaan yang kasar ini. Nah, apakah sudah selesai seperti ini? Nah, belum. Jadi di sini kita lihat ya, kita lihat di sini bahwa dia naik ke atas, gitu ya, dari C ke D, kemudian nanti kita hitung lagi ininya. Setelah mencapai D, dia akan turun, ya. Sehingga nanti kita lakukan W D ke C, gitu ya. Ini juga konservatif, ya. Ini konservatif. Oh sorry, harusnya jangan pakai ini. Dari D ke C lagi, ya, dia kembali lagi. Ini konservatif. Nah, ini nanti akan kita dapatkan MGHC ditambah setengah MVC kuadrat sama dengan MGHD ditambah setengah MVD kuadrat, ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Kemudian ini setengah MVC kuadrat adalah sama dengan MG sepertiga L, ya, sepertiga L, sehingga nanti kita dapatkan VC yang kedua ini, ya, ini kita coret adalah sama dengan 2/3 GL, gitu ya. 2/3 GL, lihat kalau VC yang awal 0,6 ya, 0,6 GL. Kalau sekarang dia menjadi 2/3 GL, ya, 2/3 GL. Sebentar, 0,3 L. Oh ya, 0,3 L berarti bukan. Oh sorry, ini saya salah, bukan sepertiga L, tapi dia 0,3 itu 3/10 lah ya, 3/10. Jadi di sini bukan sepertiga, sorry salah. Kalau ini ngaco nanti. Nah ini seperti ini, 3/10. 3/10 ini berarti 6/10. Jadi sama dengan yang ini ya, jadi 0,6 GL ya, 0,6 GL sama ini VC-nya sama dengan akar dari 0,6 GL. Nah, ini nanti akan sama ya. Ini nanti akan, nah ini nanti ketika kita hitung WC ke B, nah ini disipatif. Nah, ini nanti akan menjadi minus mu MGL ya. Mu MGL sama dengan mu MGL sama dengan setengah MVB kuadrat dikurangin setengah awalnya kan tadi di C ya, C kuadrat. Kemudian ini nanti akan kita dapatkan VB ya, VB yang kedua gitu ya, VB yang kedua. Kemudian nanti dari B itu nanti akan menuju ke suatu posisi yang di bidang lengkung ini ya, dari sini. Jadi bendanya ke sini dulu ya, ke kanan dulu, mula-mulanya dia ke kanan dulu gini, ke atas, kemudian dia turun. Ya, kemudian dia turun sehingga ke elevasi tertentu, sebutlah dia E gitu ya. Sebutlah dia E, nanti akan kita hitung berapa dari B ke E. Ya, dari B ke E. Jadi di sini kita hitung dulu di sini tadi kan kita dapatkan
sama dengan setengah M VB kuadrat dikurangin 0,3 GL gitu ya. 0,3 0,3 MGL, sorry. 0,3 MGL sehingga nanti VB-nya ini akan menjadi sama dengan VB-nya di sini nanti akan menjadi sama dengan akar akan menjadi sama dengan akar 0,2 GL. Ya. Nah, lihat di yang awal ya. VB masih. Oh ya nih, VB tadinya waktu di kondisi dari A ke B, dia itu kecepatannya itu saat dari A ke B ya, pada saat dia mencapai B pertama kali itu adalah akar GL. Tapi sekarang setelah dia naik ke bidang miring dan kemudian kembali lagi di permukaan kasar, dia berubah menjadi akar dari 0,2 GL. Jadi menurun ya, kecepatan sudah mulai menurun. Kemudian B ke E ini karena di lintasan yang lengkung itu ini konservatif sehingga nanti kita dapatkan HE gitu ya, sehingga nanti kita dapatkan berapa ketinggian HE ya. HE-nya itu nanti akan kita dapatkan sebentar, ini biar nggak bingung saya tulis aja. Ini konservatif dia menjadi MGH B ditambah setengah M VB kuadrat sama dengan MGHE ditambah setengah MVE kuadrat. Nanti akan kita dapatkan, nah ini VE kuadratnya ini nanti juga sama kondisinya, dia mencapai ketinggian tertentu kemudian dia balik lagi, artinya dia ada di ketinggian tertentu itu atau pada saat dia mencapai HE kecepatannya ini sama dengan 0 ya. Yang ini adalah sama dengan komponen ini adalah sama dengan 0. Ya. Ini VE sama dengan 0 meter per detik, sehingga nanti akan kita dapatkan kemudian juga jangan lupa HB sama dengan 0 meter, sehingga nanti kita dapatkan HE itu adalah sama dengan 0,1 L. 0,1 L meter. Nah, kemudian dia balik lagi ya dari E ke B itu enggak. Nah, ini nanti balik lagi dari E ke B, ini nanti akan kita dapatkan VB-nya itu adalah sama dengan yang ini, yang akar 0,2 GL ya. Nanti yang terakhir itu adalah W dari B ke titik berhenti stop. Ya. Nanti kita hitung berapa X stopnya. Ya, kita hitung berapa X stopnya. Dari mana? Dari itu ini penjelasannya ya. Bentar. Ya, usaha dari B ke titik stop yaitu di bidang datar yang kasar, ini disipatif ya, disipatif. Dan sehingga nanti akan kita dapatkan W disipatif sama dengan delta U ditambah delta K. Ini adalah sama dengan minus mu M G. Nah, ini enggak lagi L, tapi X ya. X adalah sama dengan 0 ditambah setengah M V stop kuadrat dikurangi setengah M V B kuadrat. Ya. Nah, V stop tentu saja V stop
adalah sama dengan V stop adalah sama dengan 0 ya, meter per detik. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung X-nya ya. Berarti ini yang remain adalah mu mgx sama dengan minus setengah mvb kuadrat. Nah, ini negatifnya hapus, m-nya hapus, sehingga X nanti akan menjadi sama dengan setengah dikalikan VB kuadrat dibagi mu. Ya. Ini tadi VB kuadratnya kita dapatkan. VB kuadratnya ini adalah akar 0, adalah 0,2 GL dibagi 2 dikali 0,2. Jadi X-nya ini menjadi sebentar. Bentar, supaya ada yang salah ya. MG-nya salah ya. Oh iya, ini ada G-nya yang lupa saya. Ya, G-nya ini ke bawahin. Ini G-nya. Nah, ini ada G. Nah, ini kan berarti G-nya bisa dicoret. Berarti di sini menjadi sama dengan X-nya ini menjadi sama dengan setengah L, ya. Jadi disinilah posisi di mana dia si benda ini nanti akan berhenti. Posisi benda berhenti. Jadi pas di tengah-tengah, ya. Jadi pas di tengah-tengah L ini, ya, nanti dia akan berhenti seperti itu. Ya, tentu saja untuk penerapan soal yang lain bisa juga merujuk kepada contoh soal yang ini, yang di contoh kasus sebelumnya, misalnya yang ini, yang tadi diperlihatkan di ini, misalnya ini contoh soal yang kedua, misalnya sebuah dinding, ini ada pegas, kemudian ada massa. Nah, ini misalnya kasar. Atau dua skenario lah, yang ini kasar, yang satu licin. Itu ya, yang satu licin. Ya. Ini M-nya kasar, yang satunya licin. Nah, misalnya nanti ini panjang dari si kawat ini misalnya 0,6 meter, kemudian ini ditarik misalnya, benda ini misalnya ditarik oleh F, sehingga perubahan posisinya itu menjauh, itu apa namanya, ditarik sejauh misalnya 0,25 meter. Nah, kemudian di sini diketahui konstanta pegasnya adalah sama dengan 40 Newton per meter. Kemudian M-nya adalah 0,5 kilogram. Ya, ini contoh soal kedua. Contoh penerapan soal 2. Mula-mula diam. Mula-mula M ditarik sejauh 0,25 meter sebentar, bukan itu narasinya. M sama dengan M sama dengan 0,5 kg mula-mula
mula-mula dalam keadaan diam. Lalu ditarik sejauh 0,25 meter, ya, 0,25 meter ke kanan oleh gaya konstan. Ya, ini sebetulnya identik dengan F sama dengan min Kx, gitu ya. Min delta X, di mana min 40, di mana dia ini adalah sama dengan minus dalam kurung, ini kan, minus dalam kurung 40 Newton per meter dikalikan 0,25. Itu ya, ini nanti akan menjadi sama dengan min 10, ya, min 10 Newton, min 10 Newton F, ya, oleh sebuah gaya konstan. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah berapa kecepatan balok, kecepatan atau laju lah ya, atau laju balok saat mencapai 0,25 meter setelah ditarik. Nah, yang artinya jadi kondisi mula-mulanya ini dengan panjang pegas 0,6 meter, posisi ini kan posisi awalnya nih, si posisi bendanya ini di sebelah sini, ya. Kemudian ditarik sejauh x1 gitu ya, 0,25. Jadi pada saat si bendanya ini kembali ke posisi awalnya, ini berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya? Nah, setelah itu ketika balok mencapai mencapai 0,25 meter, gaya F dihilangkan. Gaya F dihilangkan. Nah, berapa jauh balok bergerak atau benda bergerak? Ya. Jadi nah ini juga bisa digunakan sebagai salah satu contoh untuk penerapan soal. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita nggak bisa bahas di sini. Namun di sini ya, yang perlu kita perhatikan adalah dalam permasalahan ini, ya, dalam permasalahan usaha energi, kita melihat bahwa untuk meninjau sebuah persoalan gerak, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita tinjau dulu apakah melibatkan gaya disipatif atau tidak. Kalau melibatkan gaya disipatif, maka kita bisa melakukan, ya, dua cara, yaitu total semua gaya yang melakukan usaha akan menjadi sama dengan perubahan energi kinetik. Atau alternatif yang lain adalah usaha yang dilakukan oleh gaya disipatif itu adalah sama dengan perubahan energi mekanik ditambah perubahan energi kinetik. Kalau misalnya gayanya ini konservatif semua, artinya tidak ada permukaan kasar, tidak ada gaya gesek dan lain sebagainya, maka kita bisa langsung melakukan penghitungan menggunakan kekekalan energi mekanik seperti yang sudah kita tinjau di waktu SMA yang lalu. Tapi kalau misalnya tidak, ya, jadi gini, kalau misalnya kita meninjau sebuah benda dan yang bergerak, maka kita bisa melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang paling
paling kasar itu adalah total semua usaha oleh semua gaya menghasilkan perubahan energi kinetik, yaitu yang poin yang atas ini, yang cara nomor 2. Ya, ini yang paling awal yang bisa kita lakukan tanpa kita perlu melihat dia sifatnya konservatif atau disipatif. Tapi kalau kita misalnya melakukan ini pembedaan, oh ini gayanya disipatif karena ada gaya gesek, oh ini gayanya konservatif karena permukaan licin dan tidak ada gaya disipatifnya dan lain sebagainya, maka kita melakukan cara yang kedua, yaitu melakukan kekekalan energi mekanik, metode keempat untuk gaya-gaya yang konservatif. Sedangkan untuk misalnya ada keterlibatan ada keterlibatan gaya gesek atau gaya disipatif, maka kita terapkan yang 5. Sedangkan kalau yang umum itu adalah yang metode yang kedua. Jadi total semua gaya itu akan menghasilkan perubahan energi kinetik. Itu yang dipegang gitu ya. Jadi persoalan yang ini ya, sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan ini ya. Bisa dilakukan dengan cara yang kedua untuk semua kasus, untuk semua kondisi gitu ya. Di mana kita harus tahu dulu berapa total usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, gaya normal, gaya berat untuk lintasan A, B, B, C, C, D, D, C, C, B, B, E, dan di tempat dia berhenti. Karena ujung-ujungnya kalau kita menerapkan yang metode yang kedua maupun metode keempat dan kelima, gitu, hasilnya nanti sama, gitu. Jadi kalau yang metode umumnya itu adalah yang nomor 2 ini, sedangkan kalau kita membedakan bahwa gayanya ini murni disipatif atau murni konservatif, maka kita bisa terapkan prinsip nomor 4 maupun yang nomor 5. Nah, itu adalah take home message yang diminta Anda pahami untuk permasalahan di pekan ke-4 ini. Seperti itu. Baik, nanti silakan saya stop share aja sekarang. Bila ada pertanyaan, ya nanti disampaikan saja pada saat tutorial, karena ini waktunya juga udah ini. Jadi nanti disimpan saja di saat tutorial, nanti bisa rekan-rekan tanyakan untuk permasalahan ini, sambil juga kita membahas tentang solusi soal modul tutorial yang kedua. Oke, saya stop dulu recordingnya.